Halo teman-teman, di video kali ini kami akan membahas mengenai segmentasi pasar yang ada pada bisnis perusahaan kami, yaitu perusahaan Scrummy dan perusahaan Munduto. Bagi kalian yang masih bingung mengenai segmentasi pasar, boleh yuk dilihat videonya sampai akhir. Tahukah kalian, perusahaan Scrummy dan perusahaan Munduto merupakan perusahaan yang dibangun pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret 2020. Mereka bergerak pada bidang yang sama, yaitu fashion aksesoris dengan produk berupa tas. Namun, perbedaannya adalah perusahaan Munduto lebih berfokus kepada berbagai macam produk tas serut atau string bag, sedangkan perusahaan Scrummy lebih berfokus kepada produk backpack dan sling bag. Suatu pasar tentunya terdiri dari beragam konsumen yang memiliki selera berbeda-beda. Dalam menjalankan usahanya, Scrummy dan Munduto tidak dapat berhubungan dengan semua pelanggannya di pasar yang besar, luas, serta beragam itu. Lalu bagaimana mereka dapat menentukan target pasar yang tepat untuk bisnis mereka? Solusinya adalah dengan membagi pasar itu menjadi kelompok konsumen atau segmen dengan kebutuhan dan keinginan berbeda, serta mengidentifikasi segmen pasar mana yang dapat dilayaninya dengan efektif. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai identifikasi segmen dan target. Dalam mengidentifikasi segmen pasar dan target, ada baiknya kita perlu memahami dulu pengertian dari segmentasi pasar itu sendiri. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar yang berbeda-beda menjadi kelompok-kelompok pasar yang sama, di mana setiap kelompoknya bisa ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan, ataupun karakteristik pembeli yang ada di pasar tersebut. Kenapa sih perusahaan perlu melakukan segmentasi pasar? Dengan melakukan segmentasi pasar, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas strategi pemasaran yang telah direncanakan menjadi lebih terarah, serta penggunaan sumber daya dapat dipakai secara efektif dan efisien. Lalu, apa saja tingkatan dalam segmentasi pasar yang berbeda itu? Terdapat 4 tingkatan dalam segmentasi pasar, yaitu pemasaran massal, pemasaran segmen, pemasaran peluang, dan pemasaran mikro. Pemasaran massal yaitu memproduksi secara massal, mendistribusikan secara massal, dan mempromosikan secara massal produk yang hampir sama dengan cara yang hampir sama pula kepada semua konsumen. Nah, contohnya pada perusahaan Coca-Cola yang menjual minumannya secara massal dengan botol ukuran 185 ml. Fokusnya adalah bahwa perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk untuk semua konsumen tanpa dikelompokkan dalam karakteristik tertentu. Pemasaran segmen yaitu memisahkan segmen-segmen yang membentuk suatu pasar dan mengadaptasi tawaran supaya sesuai dengan kebutuhan satu atau lebih segmen tersebut. Contohnya pada perusahaan Unilever. Perusahaan Unilever memiliki 4 merek sampo untuk 4 segmen konsumen yang berbeda, seperti sampo Sunsilk yang ditargetkan untuk perempuan yang memiliki rambut hitam panjang, dan sampo Clear untuk kaum muda dengan manfaat utama anti ketombe. Dua contoh tersebut berdasarkan atas kebutuhan dan masalah dari masing-masing setiap konsumen. Pemasaran peluang yaitu memfokuskan diri pada subsegmen atau peluang pasar yang memiliki sejumlah ciri bawaannya khas yang mungkin mencari kombinasi sejumlah manfaat yang khusus. Contohnya pada perusahaan Pocari Sweat yang merupakan pasar minuman isotonik. Pangsa pasarnya kecil namun memiliki daya beli yang besar. Pemasaran mikro yaitu praktek perancangan produk dan program pemasaran supaya sesuai dengan benar selera individu dan lokasi yang spesifik yang meliputi pemasaran lokal dan pemasaran individual. Pemasaran lokal itu adalah pemasaran sasaran memunculkan program pemasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal di bidang perdagangan, lingkungan sekitar, bahkan toko individual. Pemasaran individual adalah bentuk pemasaran di mana konsumen perorangan mengambil inisiatif dalam merancang produk dan merek. Sekarang pelanggan mulai mengambil inisiatif yang lebih individual dalam menentukan apa yang dibeli dan bagaimana caranya mereka membeli produk yang diinginkannya.
Contohnya yaitu pada toko jogger, produk wisata berupa merchandise yang hanya ada di Bali. Pemasaran lokal berusaha menggali potensi yang ada di daerah tersebut. Setelah mengetahui tingkatan dalam segmentasi pasar, lalu bagaimana cara Scrummy dan Munduto dapat membagi pasarnya menjadi beberapa segmen? Langkah pertama yang harus dilakukan perusahaan Scrummy dan Munduto adalah melakukan market segmentation, yaitu mengidentifikasi profil kelompok pembeli yang berbeda. Langkah ini dapat dilakukan dengan melakukan survei secara langsung maupun tidak langsung terhadap pasar. Pada segmentasi geografis, pasar dibagi ke dalam beberapa bagian geografi seperti negara, wilayah, kota, dan desa. Daerah geografi yang dipandang potensial dan menguntungkan akan menjadi target operasi perusahaan. Contohnya, perusahaan Munduto dapat mengetahui daerah yang potensial untuk bisnisnya adalah dengan melihat top location pada insight akun Instagram yang dimilikinya. Nah, dari data insight Instagram tersebut, wilayah terbanyak pengunjung Instagram Munduto adalah Kota Mojokerto dan negara Indonesia. Maka perusahaan Munduto dapat menjadikan Kota Mojokerto menjadi pilihan target pasar pertama agar bisnis Munduto dapat berjalan lebih lancar. Pada segmentasi demografis, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan dasar pembagian sesuai dengan usia, tahap kehidupan, jenis kelamin, pendapatan, generasi, kelas sosial. Contohnya, perusahaan Scrummy dapat mengetahui target konsumen yang potensial untuk bisnisnya dengan melihat insight akun Instagram yang dimilikinya. Dari data di atas, dapat diketahui bahwa orang-orang yang telah mengunjungi Instagram Scrummy kebanyakan adalah seorang perempuan dengan rata-rata usia 18-24 tahun. Maka dari itu, Scrummy dapat memfokuskan bisnisnya untuk memenuhi kebutuhan target konsumennya yang berjenis kelamin perempuan dengan usia sekitar 18-24 tahun. Segmentasi psikografis menelaah bagaimana konsumen dengan segmen demografi tertentu merespon suatu stimulus pemasaran. Segmentasi ini membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan ciri-ciri kepribadian, gaya hidup, atau nilai-nilai. Contohnya, kedua perusahaan tersebut membagi pasarnya menjadi kelompok-kelompok berdasarkan gaya hidupnya. Ada konsumen yang memilih tas dengan harga yang terjangkau, dan ada pula konsumen yang memilih tas dengan harga yang terbilang mahal. Segmentasi perilaku dikelompokkan berdasarkan variabel perilaku, antara lain kejadian, manfaat, status pengguna, tingkat penggunaan, tahap kesiapan pembeli, status loyalitas, sikap. Contohnya, kedua perusahaan tersebut dapat membagi pasar berdasarkan tren model tas yang sedang viral pada waktu tertentu. Misalnya pada saat lebaran, perusahaan membuat tas model sling bag agar mudah dibawa kemana-mana serta tampak fashionable. Nah, jika konsumen membutuhkan tas yang sedikit lebih besar dari sling bag untuk menaruh barang-barangnya saat mudik, maka mereka dapat memilih produk tas model string bag. Langkah kedua adalah market targeting, yaitu memilih satu atau beberapa segmen pasar untuk dimasukkan. Setelah semua data didapat, perusahaan dapat mengolah data tersebut dan menganalisis hasil dari pengumpulan data yang akan disesuaikan dengan strategi pemasaran. Langkah selanjutnya adalah market positioning, yaitu menentukan dan mengomunikasikan manfaat dari penawaran. Lalu bagaimana segmentasi pasar yang efektif itu? Jadi segmentasi pasar yang efektif memiliki 5 kriteria. Di antaranya, yang pertama terukur atau measurable, yaitu ukuran, daya beli, dan profil pasar harus dapat diukur dengan tingkat tertentu. Yang kedua, cukup besar atau substansial, yaitu segmentasi pasar cukup besar atau cukup memberi laba yang dapat dilayani. Yang ketiga, dapat diakses atau accessible, yaitu segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang keempat, dapat didiferensiasi atau differentiable, yaitu segmen dapat dibedakan dengan jelas. Yang kelima, dapat ditindaklanjuti atau actionable, yaitu segmen dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dalam menentukan target pasarnya, suatu perusahaan harus dapat memilih target pasar yang paling menarik. Untuk memilih target pasar yang menarik tersebut,
perusahaan perlu memperhatikan 5 kekuatan yang menentukan daya tarik jangka panjang intrinsik pasar atau segmen pasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ancaman persaingan ketat. Artinya, segmen tidak menarik jika sudah mengandung banyak pesaing, kuat, atau agresif. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Artinya, segmen yang paling menarik adalah segmen di mana hambatan masuk tinggi dan hambatan keluar rendah. Kasus terburuk adalah ketika hambatan masuk rendah dan hambatan keluar tinggi. Di sini perusahaan masuk selama masa-masa baik, tetapi sulit untuk keluar pada masa-masa sulit. Hasilnya adalah kelebihan kapasitas dan pendapatan tertekan untuk semua. Yang ketiga, ancaman produk pengganti. Artinya, sebuah segmen tidak menarik ketika ada pengganti aktual atau potensial untuk produk tersebut. Pengganti menempatkan batas harga dan laba. Yang keempat, ancaman terhadap kekuatan tawar-menawar pembeli. Artinya, sebuah segmen tidak menarik jika pembeli memiliki daya tawar yang kuat atau meningkat. Yang kelima, ancaman terhadap daya tawar pemasok yang meningkat. Artinya, sebuah segmen tidak menarik jika pemasok perusahaan mampu menaikkan harga atau mengurangi jumlah yang dipasok. Nah, penjelasan tadi merupakan langkah-langkah yang dilakukan perusahaan Scrummy dan Munduto untuk melakukan identifikasi segmen pasar dan target yang tepat untuk bisnis mereka. Semoga setelah melihat penjelasan tadi, kalian yang masih bingung bagaimana cara melakukan segmentasi pasar yang tepat untuk bisnis kalian mendapat gambaran atas jawabannya ya.